إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل khususan ila Sayyidil Imam Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyid Yasin Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina Al-Habib Alwi Ambil Faqih Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sughab Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Idrus Al-Adhan Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Adhan Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqtas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Baras Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Salim As-Sawab Sahib Al-Ainat Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jubri Sayyid Sayyidina Al-Habib Husain bin Abi Bakr Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fatih ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallah al-karim yatagashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajati bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina azriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis-shalihin wa subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu as-sabru ala arba'ati awjuhin. Sabrun alal faraidi wa sabrun alal musibati wa sabrun ala azan nasi wa sabrun alal fuqara alal faqri. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
As-sabru bermula sabar itu ala arba'ati awjuhin atas 4 wajah. 4 wajah dalam kurung perkara. Sabrun alal faraidi, pertama sabar atas mengerjakan yang fardu. Fardu itu banyak. Kefarduan dalam ibadah, kefarduan dalam ilmu, kefarduan dalam akhlak. Kefarduan dalam ibadah yaitu ibadah sembahyang fardu, maka bersabarlah atas melakukan kefarduan itu, karena sembahyang itu berat. Dilihat ringan tapi berat. Buktinya gampang aja, kita mengalami subuh kulir bangun berat. Hendak melambat-lambat berat. Kenapa sembahyang itu menjadi berat? Karena diganggu oleh nafsu dan syaitan. Diganggu oleh nafsu dan syaitan, lalu berat. Makanya ada di dalam Al-Quran yang ayatnya itu illa alal khasyi'in, sembahyang itu berat kecuali atas orang yang menikmati sembahyang itu dengan kekhusyuan. Ada ayat lain wahum kusala, mereka kecondrongannya malas dalam melaksanakan ibadah yang fardu. Puasa berat, sampai-sampai ada istilah dalam hal puasa itu, seseorang aku ditampar tahan aja, ditimpas tahan aja, dipukuli tahan aja. Apa yang ada tahan? Puasa. Tuh, ada tahan puasa, dapatnya lapar ya. Dan inilah kadang-kadang sebagian orang yang di luar Islam hendak berislam sebuting aja nang berat dalam Islam ini puasa. Berat. Apalagi bisi penyakit mah. Apalagi bisi penyakit yang berat, maka jadilah sembahyang puasa itu berat. Dan seterusnya. Maka di dalam melaksanakan kefarduan itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam melakukan, supaya apa? Supaya terbiasa. Apabila sudah terbiasa, kada berat lagi. Maka itu namanya bersabar alal faraid. Bersabar atas mengerjakan yang fardu, termasuk ibadah haji. Ibadah haji adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seumur hidup sekali, tapi pelaksanaannya berat, membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena lelah, lapah, belum lagi keadaannya panas dan yang lain-lain, lalu membutuhkan
membutuhkan kesabaran dalam melaksanakan ibadah haji. Mana lagi? Nuntut ilmu fardu kalalah membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu itu akan putus di jalan. Paling berat orang nuntut ilmu itu dulu adalah pertama kada nyaman menjalani hari-hari awal dalam kehidupan pondok. Nang rambi kaya baja tetap sedih. Sin lapahan menuntut makan sehari itu ya. Merasa bingung. Merasa. Bila kamu kada merasa, berarti memang sudah terpisah. Kamu dia merasa dia, tapi kada nangis loh, kada. Kamu merasa sini, merasa lah, nangis kan? Nangis kalau lah, perlu sabar. Kesabaran dalam menuntut ilmu yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar aja. Sampai kapan sabar itu? Ya kada pernah selesai sebenarnya. Sampai napas ini berhenti. Kenapa? Karena selalu ada rintangan dalam melakukan keparduan. Nang tadi sudah selesai, sudah nyaman aja, paling 6 bulan lah mulai bagus, dah 6 bulan. Setelah 6 bulan, setahun apa, tetap aja buktinya ikan bila hari libur tuh balalakasan bulik. Nah duit nah 50.000 jangan bulik lah, ndak aja aku bulik dulu aja. Apa coba ada hari libur beri duit kipayah lah cobaan itu. Nah, hari ini libur ya, jangan bulik beri duit nah. Ada aja orang penting bulik. Padahal apa andai kamu lihat bulik apa ada diulah aja. Kita berat kalau berat. Belum lagi itu hanya lingkungan yang berkaitan dengan psikologis kita, kejiwaan kita. Belum lagi pelajarannya. Ya Allah, banyak dulu kawanan orang-orang pondok tuh nangis kada bisa, kada tahu pahala, kada tahu datang di mana tahu pahala ya pilu pahala. Enggak ada sekolah. Ya kalau sekolah tamat SD datang di mana tahu pahala ya pilu pahala. Tahu ikamat dulu mat, kada tahu. Kamu Ahmad Dhani tahu dulu lah pahala ya pilu pahala tahu. Bingung kalau bingung. Mar, tahu dulu Mar. Ada tahu deh. Ada tahu loh. Mu jangan al-kalamu wal labdul murakkabul mufid fi'il di dalam bahasa Arab nampak fi'il ni nampak. Bingung kalau fi'il dalam bahasa fi'il tu nampak. Ujar guru ayuhan dulu hafal aja dulu fi'il dalam bahasa Arab bisa. Sabar mahapal ya Allah kadanya nyamanan. Ya Allah, syukur ya Allah, bebas sudah ya Allah. Sampai kamu nang di pagi dihafal sore, nang sore dihafal pagi berat. Mana sudah keganangan, mana makanan nang gaji ini. Menderita. Hidup di pesantren ini menderita ya. Tapi ingatakan kamu, coba aja ingatakan menderita, tapi derita membawa bahagia. Oleh hati jenang sudah babini-bini itu inya enjoy ya, padahal ada sugih kadenya inya ba ilmu nya mandanya. Ella nah enjoy aja nyaman. Iya nang ikam tuh malam-malam digembar inilah ini bahasa ada nang macam-macam dia mengarang
pondok suci. Wah, masih pondok suci biasa aja. Penjara suci. Oh my. Dalam penjara suci. Han, bapoto pulang deh, makanya nggak ada nama bajunya ada anak Malang. Ya Allah, kesian pondokan. Ditulisi di gambar aja pikiran kamu, anak Malang yang jauh dari orang tua. Tapi ditulisi di bawah demi untuk mendapatkan ilmu, kata Bapak. Biasa di mana-mana gitu membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam melaksanakan kefarduan berupa menuntut ilmu. Dan ini nilainya besar. Bila inya orang dalam melaksanakan kefarduan ini kada sabar, kada menuntung. Coba aja sembahyang tuh kada sabar, kada menuntung. Oma kita nih kamari syukur di sini. Coba ikam zaman kami dulu ya Allah sekolah. Nyamuk tahu lah di situ, nyamuk legam di inilah. Nyamuk kalau, tapi itu kurang deh kam. Zaman kami ya Allah, bila ke WC itu berikit kamu di sini berikit. Oma menyeraput dah. Untung ada ditapak, ada dong suara. Aduh. Toko ciak pun seorang ditapak, gerigitan. Kenapa nyamuk bertikap? Nyamuknya ikam nyamuk lain, nang nyamuk kita di sini nyamuk pahumaan. Nyamuk pahumaan itu merambah. Kada kawai kamu kada sabar sembahyang, Allahu Akbar. Oh mana bejugit kamu? Batis diikuti nyamuk. Imam surah panjang, oh ya Allah. Kada kebayangan. Kamu coba pikirkan aja. Bila sembahyang subuh surahnya hingga habis. Jaka kada benyamuk kurang lebih ja. Ini benyamuk deh. Kamu nanah aja batis gerak-gerak aja kamu itu. Oma sabar di bang, sabar ngarannya. Enggak ada sabar paket sembahyang kamu itu. Ampe sembahyang. Ngarannya sabrun alal parah ini. Sabar atas mengerjakan segala kefarduan. Yang kedua, wasabrun alal musibati, dan bersabar atas musibah. Musibah yang paling ringan apa ya? Sandal pagat. Ringan aja ya Allah, sandal pagat ke masjid makasin panasan hari. Sandal pagat capan. Oh ya Allah, musibah nggak ada sabar kamu itu tuh, sarik banget itu. Coba deh, sandal sualau, kesaruan, musim panas. Seorang maulid pagat. Haram musibah kamu. Musibah ditawakan kawan, ditawakan orang kampung. Ya Allah. Sabar kada? Sabar atas musibah. Itu musibah kecil jadi sandal pagat. Kan musibah besar apa? Pirokul ahibbah. Musibah besar itu adalah firaqul ahibbah, berpisah dengan sang kekasih.
kita pisah lawan orang yang disayangi, berpisah selamanya. Wah, kada nyaman-nyaman seorang istri rarahatan ramenya kawin, bahasa orang sekarang masih dalam rangka honeymoon. Honey itu madu, moon bulan kalau Jepang kayaknya bulan madu, honeymoon, bulan madu. Rahatan raraminya bulan madu, mati laki. Itu musibah besar. Aku jerhapun hilang emas 100 gram daripada kehilangan laki. Ya kata. Tetap. Sabrun alal musibah. Maka ketika mendapat musibah, baik musibah yang kecil ataupun musibah yang besar, ataupun musibah yang menimpa bukan diri kita, tapi menimpa harta kita, menimpa keluarga kita, dan yang lainnya, maka bersabar. Bersabar. 2. Wasabrun ala azannasi. 3. Bersabar atas gangguan manusia. Kalau orang bersabar atas gangguan manusia ini hebat. Karena di bawah ada rincian kedudukannya. Apa gangguan manusia? Gangguan manusia itu mulai diolok-olok. Gangguan manusia. Dulu. Aku ngalami. Wah, ini kada lagi. Bila orang sekolah pesantren itu dia anggap diolok-olok orang. Diolok-olok orang. Boleh. Wah, ini kada lagi. Dulu jangan begamis kamu ke pasar itu, turun berjalan betapi aja dipadahkan orang beburut kejar. Mun ini kamu gedibur ke pasar begamis, ada orang madahkan beburut. Ada lah. Ada. Kamu sopan lah. Ada, jangan ke pasar, kamu ke pinggir laut ya itu betapi begamis. Dada ke mall orang gamis saja, ada apa-apa lagi. Coba ikam dulu dia, padahal kan orang berburu. Kamu tahu mek berburu tuh? Ini nggak tahu Kamu dani berburu tahu lah. Kenapa? Kenapa? Zaini, kamu tahu beburut dah? Aku tahu katanya tahu lah. Iya tahu. Kamu tahu lah beburut? Apa? Lam, beburut tahu lah kamu? Kenapa? Apa ya? Gandal biji. Orang kam normalnya biji nangka halus saja. Mana biji nangka itu nang 2 biji. Orang beburut di kam sebijinya intalunya. Tapi singkonolan kam nangka intalu angsa.
Itu beburut me ai. Gonal bahan kan kayak dalu angsa itu nah bijinya. Kawe kamu silawar lah. Coba kamu silawar. Tahuan bener ya, membangal kamu kasih silawar. Iya nang betape hari kada tahuan kada. Ini jar ke situ kemarin kan apa silawar terus. Kada apa aja nyaman bener ya angin-angin. Kada tahu beburut. Kada kamu silawar. Apang kandularnya kenal ya. Andi olo-olo orang. Belum lagi kamu kena di pondok kena disakiti orang atau apa, itu minimal diolo-olo orang. Sabar ya itu. Dicaci maki oleh orang, sabar. Difitnah oleh orang, sabar. Ini ngarannya azan nas, disakiti manusia, diganggu oleh manusia. 3. Nang keempat, wasabrun alal faqri. 4. Bersabar atas kefakiran, nah kemiskinan. Dia sabar. Nangaran kada bacari, nangaran pondokan kayaknya kayak orang pang. Sabar itu loh. Nah, rinciannya pasabru alal faraidi taufiqun. Bersabar atas mengerjakan yang fardu, taufiqun, menghasilkan taufik Allah. Bila orang telah dalam mengerjakan segala kefarduan dia sabar, maka dia mendapatkan taufik dari Allah. Apa artinya taufik dari Allah? Artinya dia selalu dibimbing oleh Allah dalam melakukan kefarduan. Wasabru alal musibati, dan bersabar atas musibah itu masubatun, menghasilkan pahala, menghasilkan ganjaran yang besar. Wasabru ala azan nasi, bersabar atas disakiti manusia, mahabbatun, dicintai Allah. Nah, ini ciri orang wali, mahabbah. Bila orang itulah selalu dihina orang, sabar. Dicela orang, sabar. Disakiti orang, sabar. Itu orang mahabbatun indallah, dicintai Allah Ta'ala. Jawali tikam tu wali, mati jegam bekaramat. Pa itu jenang orang-orang mati bekaramat. Nang mati bekaramat tetap penija. Apa kehidupannya? Sabar ya. Diulu-ulu orang, sabar. Disambati orang macam-macam, sabar. Difitnah orang, sabar. Disakiti orang fisik, yaitu sabar. Nah, ini mahabbah. Mahabbah. Ai alamatun annahu mahbubun indallahi ta'ala wa indal khalqi.
Orang yang sabar atas disakiti manusia itu tanda bahwa dia dicintai Allah. Itu tanda bahwa dia dicintai makhluk Allah. Walidzalika, oleh karena demikian, ada ba'duhum membilangkan atau mengatakan, ba'duhum oleh sebagian ulama, anna min afdali anwa'i sabri, bahwa yang paling afdal macam-macam sabar itu as-sabru ala mukhalatatin nas, yaitu bersabar atas bergaul lawan manusia, wa tahammuli azahum, dan menanggung gangguan mereka. Sampai-sampai para ulama mengatakan, orang yang bergaul dengan manusia namun dia sabar dalam pergaulan itu, dia sabar disakiti orang dalam pergaulan, dia sabar dihina orang dalam pergaulan, dia sabar dicaci maki oleh orang dan sebagainya, itulah nang paling afdal dari bermacam-macam sabar itu. Karena hasilnya alamatun annahu mahbubun indallah, itu tanda orang itu dicintai Allah. Makanya hati-hati dengan orang yang selalu diremehkan orang. Hati-hati dengan orang yang selalu dicemooh orang. Ini jangan wali nih, jangan umpat. Jangan umpat mencela. Jangan umpat memaki, jangan umpat meremehkan. Wasabru alal faqri, dan bersabar atas kepakiran, ridallah, itu mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang tuh hidup susah tapi sabar, ini orang diridhoi Allah, diridhoi Allah. Ai dalilun annahu radin biqismatillah, dalil bahwa dia ridho dengan pembagian dari Allah. Wafil hadisi, dalam hadis, bagus hadis ini dihafal khairullah. Kenapa menjadi sebuah kaidah lawan kita? Coba lihat. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahum, seorang mukmin yang bergaul lawan manusia dan sabar ia ala azahum, atas gangguan atau disakiti manusia, afdalu, yaitu lebih hebat, lebih afdal, minal mu'mini, daripada orang yang beriman, alladzi la yukhalitun nasa, yang tidak bergaul lawan manusia, wala yasbiru ala azahum, dan tidak sabar atas gangguan mereka. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Majah, hadis sahih. Ini orang dari tuan guru
begaul lawan manusia, tapi inya kawa sobar atas pergaulan itu, dihina orang, diapa orang, sobar. Lebih baik daripada tuan guru nang bagana di rumah kada pernah mengalami dicela orang, dihina orang, apa. Bahasa orang ini, hidup itu lebih banyak, lebih terlatih orang yang terjun ke lapangan daripada orang yang hanya di kantor. Paham? Kenapa? Karena dia merasakan betapa lika-likunya di lapangan. Banser itulah terjun ke lapangan. Itu beda dengan banser nang bagana di acara aja. Kenapa? Karena banser mengalami di lapangan macam-macam. Habis. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu iza hadasa ala abdin musibatun fi badanihi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah.